Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini kita mau membahas tentang yang namanya partikel di dalam Godot. Jadi setelah kita menerbitkan game kita masih bisa sebenarnya memperbaiki game kita untuk menambah efek-efek khusus di dalam game kita. Efek yang kita mau tambahkan kali ini adalah yang namanya partikel. Jadi partikel ini digunakan di berbagai tempat di dalam sebuah game. Kita bisa punya awan, kita punya api, punya asap. Itu semuanya bentuknya partikel. Hujan, salju, semuanya partikel. Jadi kalau teman-teman lihat yang seperti itu, semuanya itu adalah dari sebuah partikel. Nah, mari kita bikin partikel di dalam Godot. Nah, sini saya buat sebuah scene baru dan saya klik di Other Nodes. Dan di sini saya pilih sebenarnya partikel itu kalau kita search ada dua node yang kita gunakan buat partikel, itu namanya CPU partikel 2D dan juga GPU partikel 2D. Tentu saja perbedaannya adalah kalau CPU menggunakan CPU perhitungannya dan GPU menggunakan GPU perhitungannya. Dengan CPU tentu saja lebih banyak device yang bisa kita target, sedangkan dengan GPU tentu saja kita bisa mengakses fitur yang lebih rumit atau lebih canggih. Jadi ini kedua-duanya sebenarnya fungsinya sama, yaitu menampilkan partikel, cuma mungkin perbedaannya sedikit-sedikit gitu. Jadi saya akan jelaskan satu aja ya, yaitu yang GPU partikel aja dulu. Kalau teman-teman sudah bisa GPU partikel, pindah ke CPU partikel, propertinya mirip-mirip kok. Pasti sudah bisa langsung gitu. Coba dulu ke GPU particles. Ini adalah node GPU partikel saya. Di dalam node GPU partikel ini kita punya beberapa hal di dalam. Jadi kita punya GPU particle studi, ya turunan dari node 2D, turunan dari canvas item, dan turunan dari node. Yang penting di sini adalah yang pertama ini, kita punya GPU particles 2D. Pilihan pertama yaitu emitting, itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sebuah partikel. Tapi kalau kita pengen ngecek, kita cobain dulu, nggak kelihatan apa-apa yang terjadi di sini ya, jadi kita mau tambahin dulu yang namanya tekstur. Tekstur itu adalah si partikelnya mau gambar apa gitu ya. Nah, di sini saya bisa tambahkan partikel apapun, cuma di sini saya mau tambahkan partikel smoke di sini yang saya udah bikin ke dalam tekstur saya. Nah, ini partikel smoke saya. Dari sini tidak terjadi apa-apa teman-teman karena belum ditambahkan yang namanya proses material. Jadi setelah kita tambahkan tekstur, selanjutnya adalah kita harus tambahkan sebuah proses material supaya si partikelnya tahu harus bersifat atau bertingkah seperti apa. Kita tambahkan di proses material ini. Ada dua pilihan, ada shader material, ada new particle process material. Kita pilih yang bawah aja, karena kita belum belajar shader ya. Kita ke particle process material. Nah, begitu saya tambahkan, teman-teman, di sini dia akan langsung turun seperti ini. Pergerakan dari partikel, teman-teman, semuanya diatur oleh proses material ini. Jadi kalau kita klik di sini, kita akan punya banyak pilihan yang bisa kita ubah, yang nanti kita akan bahas sebentar lagi. Tapi sebelum kita ngebahas itu dulu, kita mau lihat dulu pilihan-pilihan yang lain. Jadi tadi saya bilang emitting itu adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan si partikelnya. Jadi kalau saya matiin, dia tidak mengeluarkan partikel, tapi kalau saya jalanin, dia akan mengeluarkan partikel. Dan amount di sini adalah jumlah partikel yang kita keluarkan. Maksimumnya berapa? Di sini saya pilih 8 saja dulu. Jadi di sini juga ada amount ratio, teman-teman. Amount ratio ini juga ngaruh sama berapa jumlah partikel yang ada di layar. Tapi untuk saat ini kita gunakan amount dulu aja. Kita punya sub emitter di sini. Sub emitter ini kalau misalkan nanti partikel kita ini mau menghasilkan partikel lain. Mungkin kalau untuk yang ini kita bahas di video terpisah aja ya. Kita sekarang lihat ke bawah, kita punya time, collision, drawing, dan trails. Kita akan pilih time dulu. Di time kita punya lifetime. Nah, lifetime adalah kalau kita punya 8 partikel, 8 gambar yang keluar dari partikel ini, setiap gambarnya punya nyawanya berapa lama. Jadi berapa lama dia bisa hidup. Di sini cuma 1 detik, jadi cuma hidupnya 1 detik terus dia hilang. Tapi kalau kita pindah misalkan lifetime jadi misalkan 2 detik, maka teman-teman bisa lihat bahwa sekarang si partikel saya ini jadi lebih panjang karena dia punya waktu lebih banyak untuk hidup. Di sini kita juga bisa punya partikel yang sifatnya one shot. One shot itu artinya kalau misalkan sudah keluar semua, dia akan berhenti. Kalau teman-teman perhatikan, emittingnya jadi 0. Kalau kita emit lagi, di jalan, setelah dia keluar 8 partikel, dia stop jadi false lagi. Ini karena saya pasang one shot. Nah, kita punya preproses. Preproses ini kalau misalkan kita pengen supaya partikelnya munculnya nggak langsung dari detik pertama, tapi misalkan detik kedua langsung atau detik ketiga langsung, kita pakai preproses. Tapi untuk saat ini nggak usah dulu. Speed scale itu buat kecepatannya. Jadi kalau saya naikin kecepatannya, dia akan jadi lebih cepat. Ya, kalau saya balikin kecepatannya, dia akan jadi
atau 0,05, dia akan jadi lebih lambat. Kita punya explosiveness. Explosiveness ini kalau 0, artinya si partikelnya dikeluarkannya satu persatu. Kalau kita punya explosiveness-nya di 1, berarti dikeluarkannya semua sekaligus. Kelihatannya cuma satu yang keluar, padahal sebenarnya satu ini isinya 8. Gitu. Kalau kita antara setengah sini, kita akan lihat keluarnya ini jadinya semacam random, tapi mungkin ada kecenderungan ya, misalkan kalau misalkan kita ke nilainya jangan 0,5 banget ya, misalkan 0,8, berarti dia lebih terkumpul, sedangkan kalau kita ke 0,2 dia lebih terpisah. Gitu. Kita punya randomness juga, kalau kita pengen supaya lifetime-nya di random gitu. Kita punya fixed FPS, kalau kita pengen FPS-nya diratakan 30 FPS. Kita punya interpolate, kita punya effect delta, dan juga ada interrupt to end, ini nggak perlu kita bahas dulu saat ini. Jadi kita tutup time-nya, sekarang kita mau bahas yang proses material. Nah, di dalam proses material ini kita punya beberapa pilihan. Itu adalah particle flag, ini adalah jenis-jenis flag yang ada. Ini termasuk di dalamnya adalah disable Z, berarti partikelnya ini hanya bergerak antara X dan Y, karena kita bikin game 2D, ya kita nggak perlu Z, kita disable aja. Kita juga bisa sebenarnya partikelnya berputar ke arah sumbu Y, berarti muternya begini gitu ya. Tapi kalau kita pengen on, berarti dia bisa begitu, kalau off ya berarti dia nggak bisa muter. Muternya cuma begini doang. Berikutnya teman-teman kita punya spawn. Spawn ini menentukan si partikelnya muncul di mana. Jadi kalau kita lihat di sini position. Position ini ada emission shape. Emission shape ini adalah si partikel ini keluarnya itu dari mana. Kebetulan sekarang kita punya point, artinya si partikel itu keluar dari sebuah titik, yaitu titik yang ini. Nah, untuk tunjukin si point ini, saya pindah dulu ke bawah, yaitu ke bagian yang display di sini. Dan ada scale. Scale itu adalah untuk menyatakan seberapa besar partikelnya. Karena di sini partikel saya sebenarnya gambarnya kegedean. Gitu. Saya pengen kecilin dia, jadi saya akan ubah si scale maksimumnya jadi 0,2 deh. Nah, ini udah cukup kecil. Baru sekarang saya balik lagi ke emission. Emission shape saya ini point pada awalnya. Di sini ada beberapa tipe emission shape. Jadi keluarnya itu dari sebuah titik kah, atau dari sebuah lingkaran kah, atau dari sebuah lingkaran surface gitu ya. Nah ini, atau dari sebuah box, atau dari sebuah points, atau dari sebuah ring. Nah ini kelihatannya sama aja, nggak berubah gitu ya. Saya tunjukin aja perubahannya gimana caranya. Kita ke sphere dulu. Ini nggak berubah karena sphere radiusnya masih 1. Nah kalau saya gedein sphere radiusnya misalkan jadi, kita bisa lihat si partikelnya itu nggak keluarnya selalu dari tengah ini, tapi juga ada dari kiri kanannya. Ini kalau kelihatan, ini bakal jadi lebih kelihatan kalau partikel kita ini nggak gerak. Gitu ya. Nah, supaya dia berhenti, teman-teman, kita mau menonaktifkan dulu pilihan yang lain. Jadi di sini kita punya yang namanya acceleration. Di dalam acceleration ini kita punya gravity. Jadi pada defaultnya setiap partikel ini punya gravitasi, yaitu 98 ke bawah gitu ya. Jadi sekarang saya mau nonaktifkan gravitasinya, kita bikin dia jadi 0. Maka sekarang kita bisa lihat bahwa si sphere saya itu keluarnya begini. Nah, supaya lebih jelas lagi teman-teman, saya pengen menambahin sphere-nya, amount-nya, jangan 8. Tapi saya gedein aja 100 misalkan. Supaya kita bisa melihat bahwa, oh ternyata emission shape yang bentuknya ini sphere, ya bentuknya kayak sphere gitu ya, kayak lingkaran. Kalau kita ganti jadi sphere surface, ya lebih kelihatan lagi. Kayak permukaan lingkaran. Nah, yang dimaksud dengan emission shape scale ini adalah kalau kita pengen bikin supaya dia bentuknya itu diskalain. Kalau yang shape offset di sini adalah kalau kita pengen menggeser si shape-nya. Gitu ya. Ini saya reset aja. Nah, ini untuk sphere surface dan sphere tadi bedanya kalau sphere surface lebih bulat gitu ya. Kalau sphere kayak begini aja, tidak termasuk pinggir-pinggirnya. Kita juga punya box. Box itu kotak. Jadi kalau kita kasih supaya dia besarnya 50-50, kita akan punya bentuknya kotak. Kita bisa punya points, dan kita punya directed point. Nah, kalau untuk yang point ini, teman-teman, kita perlu yang namanya masking. Jadi masking itu adalah kita kasih satu buah bentuk kepada si GPU particle, supaya GPU particle saya ini bentuknya keluarnya kayak begini. Nah, gimana caranya? Di sini kita punya tulisan di atas ini GPU particles.
Oh, belum di save ya, kita save dulu. Kita akan bilang dia itu portal partikel, karena kita nanti mau pasang dia di dalam portal kita. Kita klik, kita bilang di sini load emission mask. Load emission mask ini nanti menyatakan saya pengen keluarinnya bentuk kayak gimana. Kita klik, kita bisa pilih. Di sini saya mau pilih menggunakan si bentuk portal saya misalkan. Nah, di sini kita ada pilihan, emission mask itu ada solid pixels, ada border pixels, ada directed border pixels. Nah, untuk ngebedain ini, saya tunjukin di dokumentasi ya. Jadi kalau misalnya di dokumentasi, solid pixel itu artinya setiap bagian daripada gambar kita ini diisi sama particles. Border pixels artinya cuma pinggirnya doang yang diisi sama particles. Sedangkan directed border pixel itu adalah kalau misalnya kita punya directed points, jadi si partikelnya punya arah. Gitu ya. Jadi kita pilih solid pixel dulu, kita center solid pixels. Nah, teman-teman bisa lihat, begitu keluar, dia keluarnya kayak gini. Bentuknya sama dengan gambar yang tadi kita kasih. Kalau sekarang saya ganti nih, automation mask lagi, dari particles yang sama, tapi sekarang saya ganti jadi border pixels. Kita akan lihat dia keluarnya cuma di ujung-ujungnya doang. Itu kalau points atau directed points, kita juga bisa ganti pakai ring. Nah, kalau ring ini adalah kayak bentuk cincin begitu. Cincinnya radiusnya di sini. Jadi kalau kita kasih radius 50 misalkan. Untuk kayak gini, kita radius luarnya, radius dalamnya di sini 30 misalkan. Jadi 30 bolong, luarnya 50 itu masih ada besar gitu. Si cincin ini juga sebenarnya bisa kita puterin teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kasih putaran sedikit, kita bisa lihat cincinnya jadi bentuknya nggak benar-benar lurus gitu ya, karena kita bisa putar sebenarnya cincinnya. Kita juga punya angle itu adalah sudut. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau kita lihat satu-satu ya, kalau misalkan saya kurangin lagi di 8. Di sini semua partikel saya keluarnya itu lurus. Tapi kalau saya ganti ada angle min sama angle max, teman-teman bisa lihat langsung kelihatan ya, si partikel saya ini punya putaran jadi. Kita juga punya velocity, yaitu kecepatan teman-teman. Nah, kecepatan ini adalah kecepatan awal ketika si partikel saya keluar. Nah, tadi kan gravitasinya sudah dinolkan, jadi dia tidak jatuh. Di sini kita bisa kasih kecepatan. Kecepatan ini defaultnya itu ke arah kanan. Jadi kalau kita klik sini, dia 100. Di sini kita punya initial velocity, ada min, ada max. Jadi kalau di sini ada min sama max itu artinya minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Karena setiap partikel nanti ada randomnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kasihnya pengen sama, berarti initial min sama maxnya kita samain aja. Misalkan di sini saya kasih maksimumnya 5, minimumnya dikasih 5 juga. Maka di sini kecepatannya pasti 5 ke kanan. Kalau kita kasih lebih cepat, misalkan 50. Maka partikel saya ini semuanya 50 ke kanan. Kalau pengen lebih banyak ya kita kasih lebih banyak. Misalnya tadi. Kayak begitu. Nah ini mungkin lebih kelihatannya kalau misalkan saya balikin lagi. Si shape-nya jadi titik aja. Jadi kita ke spawn, ke position. Kita ganti jangan ring tapi point supaya kelihatan. Nah, jadi semuanya berasal daripada satu buah titik gitu ya. Nah, velocity-nya teman-teman kita punya spread. Spread itu adalah besarnya, jadi 45 derajat itu segini gitu. Nah, kalau misalnya kita besarkan, dia akan nambah. Jadi full 180 derajat. Kalau misalnya kita pengen 0, kita keluar cuma lurus doang. Gitu ya. Spread sini jumlah spread kalau misalkan dia ada di y-axis. Kalau 0 seperti ini, kalau 1 dia benar-benar rata gitu ya. Oke. Nah, di sini kita juga punya velocity pivot. Cuma pivotnya masih belum kerasa, jadi nanti kita biarin dulu aja. Kita turunin lagi aja ya, supaya lebih jelas. Ke 100 saja, lebih sedikit. Dari spawn kita pindah ke animated velocity. Velocity ini ada beberapa tipe, teman-teman, kecepatannya. Ada angular, directional, orbit, radial, sama velocity limit. Angular itu velocity untuk putaran setiap partikel. Sekecil ini ya biar kelihatan ya. Kalau kita kasih velocity-nya, misalkan maksimumnya itu 50, teman-teman bisa lihat si partikel saya ini berputar. Dari 0 sampai 50. Ini putarannya itu per partikelnya. Directional velocity nggak akan kita bahas dulu, karena ini lebih repot sedikit buat jelasin ya. Jadi nanti aja di video-video berikutnya.
Kita orbit velocity aja. Orbit velocity, kalau kita naikin teman-teman, adalah velocity yang kita muter ke sini. Jadi muter terhadap titik tengah ini. Nah ini muternya, pivotnya, itu terhadap tadi yang kita punya di dalam si velocity pivot yang ini. Kita punya radial juga. Ini velocity-nya balikin dulu aja ya. Kita punya radial velocity-nya kalau kita naikin. Nah ini kita kecepatan dia keluar itu masuk. Kalau kita balik ke sini dia masuk ke dalam. Gitu ya. Ini mungkin lebih kerasa kalau misalkan kita punya si bentuknya aja kan titik lagi. Jadi kita balikin lagi aja. Si spawnnya, position ya, supaya kelihatan jelas, kita kasih sphere aja ya, sphere surface. Kita kasih dia lebih besar, 40 misalkan. Lalu di tadi radial velocity-nya kita kasih 0 dulu. Ini kalau full ya, kalau radial maksimumnya kita kasih misalkan 50. Keluar, kalau kita kasih minus 50, dia akan masuk ke dalam. Gitu ya, itu kurang lebih untuk yang radial velocity. Jadi orbit muter keluar, radial itu ke dalam atau keluar gitu ya. Itu juga bisa kasih velocity limit kalau kita pengen membatasi kecepatannya. Saat ini kita skip dulu aja. Berikutnya kita punya acceleration. Acceleration ini ada acceleration di berbagai tipe juga. Jadi ini sama kayak tadi ya. Linear berarti untuk kecepatan biasanya. Radial berarti kecepatan putarannya. Tangensial untuk kecepatan orbitnya gitu ya. Nah kita juga bisa punya damping. Damping ini adalah perlambatan. Jadi kalau teman-teman pengen supaya ada perlambatan, kita kasih dia damping. Bisa lihat ya, jadi partikelnya kalau udah gerak, dia bisa melambatin sendiri gitu ya. Oke. Nah itu untuk acceleration, kita juga punya display. Display itu menampilkan atau mengubah tampilan dari partikel kita. Di sini ada scale, tadi kita udah pakai scale ya. Nah tapi di sini kita punya scale curve. Nah ini saat yang tepat kayaknya untuk ngejelasin tentang yang namanya curve di dalam inspektor di sini ya, khususnya untuk partikel. Jadi kalau kita pengen bikin sebuah curve, misalkan untuk scale di sini, kita bikin curve, kita bikin misalkan curve-nya di new curve texture aja. Ini kita punya width, punya texture mode, sama punya curve. Nah yang paling penting itu curve-nya. Kalau kita klik curve-nya, kita punya di sini 1 ke 1. Nah ini cara bacanya gini teman-teman. Ini tuh awalnya 0, 0 itu awal ketika partikel keluar. Dia ukurannya di 1. Ketika partikel berakhir, ketika partikelnya di ujung, ketika mau mati gitu ya, dia di 1. Berarti tidak ada terjadi perubahan skala. Tapi kalau misalkan di awal saya turunin di sini, kita bisa lihat bahwa partikel yang sekarang dari kecil membesar. Dari kecil membesar. Kalau pengen lebih besar lagi, maka misalkan di sini maximum value, minimum value, maximum value daripada si tabelnya ya. Kalau misalnya di sini saya pindahin ke 5, ini nggak nambah besar. Tapi skala di sini jadi besar. Jadi kalau kita mau naikin nih, kita bisa bikin supaya si partikelnya jadi dari kecil ke besar. Kalau kita pengen bikin dia besar di tengah juga bisa sebenarnya, kita tinggal klik aja. Kita naikin ke atas, dia besar, terus kemudian dia ngecilin lagi bisa. Nah itu caranya kita bikin sebuah curve untuk perubahan properties di dalam partikel. Juga bisa kita atur sih sebenarnya kalau kita pengen supaya dia lebih smooth perubahannya. Tapi kurang bagus ya, kita balikin lagi aja. Nah seperti ini misalnya. Kita juga bisa kasih sebenarnya penskalaan berdasarkan velocity. Jadi kalau velocity-nya cepat, skalanya lebih gede atau lebih kecil, nah itu bisa diatur berdasarkan velocity. Dan di sini kita juga bisa atur warnanya. Jadi kalau tadi perbedaannya itu adalah dari kecil ke besar, jadi dari 0 kecil dia jadi besar, atau dia besar ke kecil gitu ya. Kalau sekarang kita juga bisa atur warnanya apa ketika dia pertama kali keluar, dan warnanya apa ketika dia hampir mati. Nah di sini kita bisa bikin pakai yang namanya color ramp. Kalau kita klik di color ramp, kita bisa bikin new gradient texture. Nah teman-teman bisa langsung lihat ya, dia hitam ke putih, berarti dia awalnya hitam, keluarnya jadi putih. Kalau kita mau ganti, kita klik aja, klik gradientnya.
Kita klik di mana kita mau ganti, misalnya di ujung sini, kita klik sini, kita ganti warnanya. Nah, misalkan ke hijau gitu ya. Terus karena dari hitam, dia pindah ke hijau. Seperti itu. Di sini juga ada alpha curve sebenarnya. Alpha curve ini kita bikin curve. Kita bisa bikin supaya ada perubahan transparansi. Jadi misalkan transparansinya dari 1 ke 1, di ujung bisa kita bikin supaya dia menghilang, berarti dari 1 ke 0. Dari 1 ke misalkan sampai 0,3 deh. Sebenarnya kita juga bisa atur namanya hue variation. Jadi kalau kita pengen supaya ada perubahan warna yang aneh-aneh, kita bisa atur pakai hue variation. Misalkan di sini ada variationnya, kita ganti. Mungkin kurang jelas ya. Ini baru kelihatan kalau kita nggak punya color curve. Kita balikin lagi color curve-nya. Clear aja dulu. Nah, kalau misalkan hue variation 0, dia warnanya 1. Maka kalau kita ubah si variation ya di sini, kita bisa mencapai perubahan warna kayak begini. Semakin besar variation-nya, maka semakin besar perubahan warnanya juga. Selain variation di sini, kita juga punya dalam display ini, ada yang namanya animation. Nah, animation ini baru efek kalau misalkan kita ngubah si teksturnya nanti dengan tekstur yang bisa animasi. Untuk saat ini, kita biarin dulu aja ya, nggak pakai itu ya. Kita klik aja. Sini ada turbulence. Turbulence ini untuk kasih noise terhadap perubahan kita. Dari perubahan sedikit, noise-nya. Kita juga bisa punya collision. Collision itu kalau misalkan kita pengen supaya si partikel kita ini bisa nubruk, teman-teman. Nah, ini menarik ya. Kita bikin aja sebuah modenya. Ada disabled, ada rigid, ada height on contact. Rigid itu artinya partikel kita bisa nabrak, bisa mantul. Sedangkan height on contact artinya partikel kita kalau nabrak sesuatu, dia akan menghilang. Kita coba rigid dulu. Nah, tapi kalau kita pengen ngetes pantulan daripada partikel kita, caranya bukan menggunakan collision shape kayak biasa kita bikin buat fisik ya, tapi kita akan pakai yang namanya light occluder 2D. Jadi contohnya di sini saya mau tambahin satu buah node baru, namanya light occluder 2D. Light occluder ini harus kita bikin occludernya, jadi kita klik, kita new occluder polygon, kita bentuk polygonnya, misalkan saya bikin polygon kayak begini deh. Nah, teman-teman bisa lihat ketika saya sudah bikin polygon seperti ini, si partikel yang saya punya ini tidak keluar dari sini. Gak lebih daripada itu. Gitu ya. Kalau saya gerakin, dia akan keluar. Tapi nggak sampai lebih daripada si occluder saya. Dia mantul. Nah, kalau misalkan saya gerakin occludernya, terus saya lihat dia naik, kalau saya mundur, dia kita bisa dorong. Gitu. Seakan-akan kita bisa dorong si partikelnya. Oke. Nah, itu kalau misalkan kita pengennya yang rigid. Kita bisa kasih bounce kalau kita pengen supaya partikelnya mantul. Atau kita bisa ganti pakai height on contact. Jadi setiap partikel yang kena dia akan hilang. Oke. Itu cara pakai collision di dalam partikel kita. Nah, dengan begitu kita sudah membahas hampir semua yang ada di particle process materials untuk GPU partikel kita. Di sini ada juga satu lagi yang namanya trails. Trails ini kalau kita enable, maka partikelnya ini ada jejaknya. Kayak begini. Jejak yang ini bisa kita kasih lebih panjang. Kita bisa kasih lebih sedikit. Satu lagi teman-teman, kalau misalnya kita lihat di kita bikin new scene nih, kita bikin other node, kita punya CPU particles. Nah, CPU particle sebenarnya punya, kalau kita lihat ya, propertiesnya ini sama dengan properties yang dimiliki oleh si GPU particle, cuma lebih sedikit. Jadi, pilihan-pilihan yang sama yang kita punya di GPU particle, ngaruhnya sama di sini. Jadi, teman-teman tidak perlu kayak belajar yang berbeda gitu. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, setelah kita jadi partikel kayak gini, cara makainya gimana? Nah, kita cobain aja. Kita balik ke portal scene kita.
Nah, di portal yang kita ini, kita bisa instantiate si portal partikel kita. Nah, sekarang jadinya portal kita ini punya cahaya-cahaya seperti itu. Kalau terlalu besar ya teman-teman bisa kecilin aja. Kita kasih supaya dia scale-nya di 0,3. Seperti itu. Supaya si partikelnya lebih sedikit. Lebih kecil. Nah, kalau kita udah punya seperti ini, kita tinggal play aja. Nah, sekarang setiap partikel yang saya miliki, dia punya. Setiap portal yang saya miliki, sekarang dia punya partikel. Oke. Oke, aku rasa cukup untuk pengenalan tentang GPU Particles 2D dan juga CPU Particles 2D. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Silahkan teman-teman boleh coba-coba dan main-main dengan particles ini supaya lebih menguasainya. Dan kita akan ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih banyak atas perhatiannya.